Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jaya Siregar dengan NIM 24051811059 dari jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas TRPL 2D. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video tentang interpolation search, yang dimana tugas video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah struktur data. Tapi sebelum itu, apa itu interpolation search? Nah, interpolation search itu adalah cara mencari data dalam daftar yang sudah diurutkan dengan menebak posisi data yang dicari berdasarkan nilai data tersebut. Bukan selalu dari tengah seperti binary search. Jadi, kalau data yang dicari dekat dengan nilai terbesar atau terkecil, pencarian langsung menuju ke perkiraan posisi itu, sehingga bisa lebih cepat. Intinya, interpolation search menggunakan rumus untuk memperkirakan posisi data dalam daftar. Lalu, cek di posisi itu. Kalau belum ketemu, pencarian dilanjutkan di bagian sebelum atau sesudah posisi tersebut, sampai data ditemukan atau dipastikan tidak ada. Oke, itu adalah sedikit penjelasan tentang interpolation search. Langsung saja kita ke video tentang penjelasan programnya. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi Depc++. Langsung saja saya di sini akan membuat program sederhana tentang interpolation search beserta penjelasannya. Oke, seperti biasa langkah pertama yang kita lakukan adalah mengetikkan include iostream. Jika sudah kita buat include iostream, selanjutnya kita buat using namespace. Oh ya, sebelum itu apa sih include iostream itu? Nah, include iostream itu gunanya agar kita bisa menggunakan fitur input dan output. Jadi kita bisa menggunakan cout dan cin. Nah, gitu. Untuk using namespace ini gunanya agar kita tidak perlu menulis std titik setiap kali kita pakai cout dan cin. Jadi lebih simpel. Selanjutnya kita buat di sini fungsi untuk melakukan pencarian interpolasi dengan cara int interpolation. Kita buat nama fungsinya ini interpolation saja ya. Interpolation search. Kemudian masukkan intr, kemudian n, kemudian intx. Kita buka tutup kurung, kemudian kita buat sini int low sama dengan 0, high sama dengan n kurang 1, titik koma. Nah, int interpolation search, intr, intin, intx. Itu apa sih itu? Ini adalah fungsi yang kita buat untuk mencari angka dalam array. Kita kasih 3 informasi. Array yang mau dicari, intr, jumlah elemen dalam array, intn, dan angka yang dicari, intx. Int low sama dengan 0, high sama dengan n kurang 1. Itu artinya kita mulai dengan batas pencarian. Low itu indeks awal, bisa kita simpulkan 0, dan high itu indeks akhir, bisa kita simpulkan n kurang 1, seperti itu.
Selanjutnya kita akan buat while untuk menghitung posisi perkiraan. While, masukkan apa di sini? Low, lebih kecil sama dengan high. Dan X lebih besar sama dengan R low. Dan lebih kecil sama dengan R ray high. Nah, jika sudah, kita buat tutup kurung, buka kurung lagi. Kemudian kita masukkan sini int post itu. Int post sama dengan low tambah double tambah high kurang low kurang low. Kita bagi R high dikurang R low dikali X dikurang R low. Nah, titik koma. Itu apaan sih? Nah, itu kan pertanyaannya. While low lebih kecil sama dengan high dan lebih besar sama dengan R low dan X lebih kecil sama dengan R high. Ini adalah maksudnya selama batas pencarian masih valid dan angka yang kita cari ada dalam rentang nilai array, maka kita akan terus mencari programnya gitu. int post sama dengan low tambah double high kurang low bagi R high kurang R low dikali X kurang R low. Nah, ini artinya di sini kita menghitung posisi perkiraan di mana angka yang kita cari mungkin berada. Ini yang bikin pencarian interpolasi lebih cepat dibandingkan pencarian biasa. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat if else. Jika elemen ditemukan, maka kita buat sini if ya. If R post sama dengan X. Maka return post. Nah, sekarang kita buat lagi if-nya di sini. Jika elemen lebih besar, maka dicari di bagian kanan gitu. If R post. Post ini artinya posisi ya kawan-kawan. R post lebih kecil X.
Low sama dengan post. Hmm. Low sama dengan post tambah satu titik koma. Selanjutnya kita buat else-nya di sini. Jika elemen lebih kecil, maka cari di bagian kiri. Itu untuk bagian else-nya. Ya, sini rumusnya high sama dengan low. High sama dengan low. High sama dengan post. Maaf, maaf. Dikurang satu. Hmm. Jika sudah, kita buat di sini. Jika elemen tidak ditemukan, maka langsung saja kita balikkan nilai yang ke nol. Return n. Return min satu. Return min satu. Hmm. Nah, seperti yang saya bilang tadi, if r post sama dengan x. Nah, maka ini artinya kita cek apakah angka di posisi yang kita hitung sama dengan angka yang kita cari. Kalau iya, kita sudah menemukannya. Untuk if r post, nah, itu artinya kalau angka di posisi ini lebih kecil dari yang kita cari, berarti kita harus mencari di bagian kanan array. Jadi kita geser batas bawah atau low ke posisi berikutnya, yaitu post tambah satu. Post itu posisi. Dan untuk else-nya itu artinya eh, kalau angka di posisi itu lebih besar, kita cari di bagian kiri dengan menggeser batas high ke posisi sebelumnya, post kurang satu. Dan untuk return min satu ini artinya kalau kita sudah selesai mencari dan tidak menemukan angka yang kita cari, kita kembalikan min satu sebagai tanda bahwa angka itu tidak ada. Oke? Hmm. Jika sudah, langsung sini kita buat integer main. Kita masuk ke fungsi utama. Nah, kemudian langsung kita masukkan sini intn, di koma. Selanjutnya saya akan membuat sebuah program untuk memasukkan jumlah elemen dalam array agar kita bisa agar pengguna atau nanti saya masukkan nilai elemen dalam array. Kita yang buat nilainya gitu dengan cara seperti ini. Cout. Hmm. Inilah tadi fungsi include UStream itu agar kita bisa melakukan input dan output. Kita buat sini, masukkan jumlah elemen dalam array. Jumlah dalam array. Nah, kita bilang begitu kan. Setelah itu masuk in. Hmm, masuk in. Masukkan sini eh, data yang kita buat tadi n gitu. Nama variabelnya n. N, titik koma. Selanjutnya kita akan membuat array dengan ukuran dari n. Misalnya di sini kita buat masukkan jumlah elemen array. Kita masukkan misalnya 6, maka array yang akan muncul itu 6 jika kita membuat seperti ini. Int r n gitu. Jadi gini, cout ditampilkan di layar, masukkan jumlah elemen dalam array. Sudah ditampilkan, kita masukkan datanya. So, kita masukkan 6. Maka ini, yang ini, sub
Nah, dia akan langsung memprosesnya. Langsung itu array-nya muncul 6 array gitu. Dimulai dari nol, nol, satu, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan buat lagi agar itu kan jumlah elemennya, batas-batasannya udah. Sekarang untuk data di dalam array-nya. Kita buat seperti ini, cout. Hmm. Masukkan nilai atau masukkan hmm, elemen aja lah. Elemen. Masukkan elemen array. Itu kan cocok tuh. Array. Dan kita buat sini. Harus terurut. Karena dalam sini itu datanya harus terurut agar programnya berhasil. Memang karena gitu. Searching interpolasi ini datanya itu memang harus terurut dulu. Gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Hmm, harus berurutan gitu. Ya, kita buat dulu handle sini. Kemudian kita akan membuat looping di sini. For int i sama dengan nol, i sama dengan nol, i lebih kecil n, i plus plus. Kemudian kita buat di sini cin array i gitu. Nah, kan bagus dia. For int i sama dengan nol, i lebih kecil dari n, i plus plus. Nah, kita akan menggunakan looping untuk membaca elemen-elemen array dari input yang kita masukkan nanti. Seperti itu ya, sahabat-sahabatku. Selanjutnya, sini kita akan masukkan, kita akan minta lagi elemen yang dicari. Nah, tadi jumlah elemen, kemudian kita masukkan data elemen, kemudian elemen yang ingin dicari. Nah, gitu kan? Kita buat sini cout. Oh, kita buat dulu intx. Deklarasi dulu dong. Oh, intx cout. Masukkan elemen yang ingin dicari kan. Itu kan bagus judulnya tuh. Hmm. Kemudian inx. Nah, kemudian kita akan memanggil fungsi pencarian interpolasi dengan cara seperti ini. If
If result, oh jangan dulu, bukan if result duluan ya. int result, hmm, sama dengan kita buat dulu fungsinya, ya kan? Interpolation search seperti fungsi yang ini tadi ya, yang di awal nih. Nah, oke, result sama dengan interpolation search, gitu. Kemudian kita panggil sini r and x. Ini gunanya untuk memanggil fungsi pencarian yang sudah kita buat dan kita simpan hasilnya di result. Itu loh maksudnya. Setelah ini baru masuk kita lagi ke if else. Kita untuk menampilkan hasil dari pencarian, kita gunakan if else lagi. Masukkan sini apa perintahnya result tidak sama dengan -1 gitu. Kemudian cout elemen ditemukan pada indeks kan bagus tuh. Elemen ditemukan pada indeks ke. Nah, ini bagus nih. Jika sudah, kita panggil result untuk datanya. Panggil result. Kemudian handle. Jika sudah, kita main di else. Kita masukkan else-nya. Elemen tidak ditemukan. Ini jika resultnya nanti sama dengan -1 ya. Maka hasil yang akan muncul adalah elemen tidak ditemukan. Hmm. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita return untuk menandakan bahwa program sudah selesai dengan baik. Return sama dengan return 0 gitu. Return 0 titik koma. Langsung saja kita simpan, kita buat nama di sini interpolation search. Dan kita jalankan. Oh, di sini ada kesalahan. While kita periksa di sini apa yang salah. Yang salah di sini. In function int evaluation int kali int itu. Nah, kita perbaiki. Low lebih kecil sama dengan high. Dan x lebih besar sama dengan array low dan lebih kecil. Oh iya 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 iya. Nah, di sini low lebih kecil sama dengan high dan x lebih besar sama dengan r low. Dan di sini nggak ada x gitu loh. Padahal x yang ingin dibandingkan. Hmm, kita coba kembali. Apakah berhasil? Nah, yang tadi tuntas ya, yang ini tuntas ya, karena X
Nah, di sini X ini yang ingin dicari, ingin dibandingkan gitu loh. Di sini apa lagi nih? In function interment, expansion information, token. Bentar ya kita periksa secara perlahan-lahan. Interpolation, interpolation. Sesuai kah? Interpolation, interpolation, search, search. Oh iya 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 ini kita kurang search. Coba kita jalankan lagi. Apa ini? Di sini juga ada kesalahan lagi. Aduh, see out elemen ditemukan pada indeks ke. Oh, seperti ini. Result. Result. Tulisannya sama. Handle. Ah, betul. Before token. Oh ini ya, astagfirullah. Gak boleh ada titik koma di situ. Aduh, aduh, aduh. Sorry, sorry, sorry. Itu yang salah rupanya. Kita jalankan kembali. Oh, sepertinya tidak ada error lagi. Nah, masukkan jumlah elemen dalam array. Misal kita buat 5. Kemudian masukkan elemen-elemen array. Harus berurutan. Nah, buatnya misalnya 21, 31, 41, 51, 61. Nah, masukkan elemen yang ingin cari. Taruhlah 41. Elemen ditemukan pada indeks kedua. Betul ya? 21 indeks ke 0, 31 indeks ke 1, 41 indeks kedua. Dan hasilnya kita dapatkan elemen ditemukan pada indeks kedua. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan kepada kawan-kawan semua tentang interpolation search. Jika ada salah kata atau mungkin ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya Ananda Jaya Siregar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.